Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari Rabu. Iya, hari Rabu sekarang. Hari Rabu. Soalnya kita harinya Minggu terus. Jadi kita nggak tahu tuh harinya apa sekarang. Ini udah sama kita salah satu rekan yang banyak bantu Izzy. Dan sejarahnya lucu juga kalau diceritain waktu ketemu Izzy kayak apa. Ya, perkenalkan diri Bang. Halo teman-teman semua, saya Maris Dikal Naza, biasa dipanggil Liil, mahasiswa master di UM, program International Business. Gimana master di UM? Master di UM terbilang seru ya harusnya, karena program masternya juga 1 tahun itu 3 semester. Jadi bisa lebih, kalau kita buru-buru kita bisa siap dalam masa 1 tahun. Ini insya Allah sem depan, kemarin kebetulan saya mulai bulan Januari, insya Allah. Ini sebenarnya juga gara-gara lagi ada pandemi jadi susah. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, sebenarnya insya Allah bulan Desember udah bisa siap. Karena sekarang udah mau mulai tesis. Tapi sekarang lagi ribet mikirin gimana ngerjain tesisnya karena lagi pandemi. Jadi nggak bisa ketemu dosen, nggak bisa bimbingan langsung. Ribet di situ sekarang. Itu yang emang apa yang menyebabkan ya harus pulang. Secara kan kemarin kita lihat kita udah buat video bareng si Jerry, dia masih stay. Apa yang menyebabkan dia lebih memilih untuk pulang ke Indonesia? Karena sebenarnya orang tua sih yang itu pengen pulang, karena kan Idul Fitri kemarin nggak bisa pulang juga karena Malaysia benar-benar lockdown, nggak boleh keluar masuk. Terus kemarin waktu Idul Adha orang tua udah maksa-maksa lah pulang, gak rela dua hari raya dilewatkan tanpa anak, karena apalagi adik kakak juga 2 kan di sana. Jadi orang tua merasa kehilangan anaknya kan, di rumah sepi. Kayak pulang. Padahal tiket kemarin itu bisa habis berapa kan Bang waktu Il pulang. Tapi gue mau tetap pulang aja lah. Berapa? 2,5 ya tiketnya? Kalau total pokoknya kami berdua kemarin habis 9 sampai 10-an kurang lebih. Hah? Habis 9 sampai 10-an sama pokoknya semua ya, sama swab test, ongkos hotel semua, akomodasi. Udah sampai Jakarta swab test? Iya, enggak di Kedah, di KMC. Oh. Kedah Medical Center. Swab test. Waduh, 1 orang 5 juta balik. Tuh, udah bisa 2 kali PP tuh ya pada Malaysia. Soalnya juga dari KL Jakarta dulu, Jakarta baru Padang. Swab test juga. Swab test kemarin berapa ya? 2 ya Bang? 100-an kalau nggak salah. Ya, berapa sekitar itu lah, pokoknya hampir 1 juta. Jadi nih gimana nih, kan secara EL udah lihat nih perbedaan antara pandemi di Malaysia sama pandemi di Indonesia. Apanya nih ya? Perbedaannya banyak berasa ya Bang, karena orang-orang di sana mungkin bisa dibilang lebih disiplin lah Bang. Orang-orang yang jualannya juga lebih disiplin, orang-orang masyarakatnya juga lebih disiplin. Kalau di sini kan menurut tertulisnya kan harus peraturan tertulisnya kan harus jaga jarak. Kalau di restoran harus tempat duduknya harus kosong satu, isi kosong. Kalau di situ memang benar-benar diterapkan gitu. Orang yang penjualnya pun, orang yang punya usahanya pun juga bikin peraturannya, benar-benar menerapkan peraturannya lah. Lebih disiplin orang-orang di sana. Malah kalau nggak salah pemilik restoran wajib ngedata ya, siapa yang duduk sini, siapa duduk di sini, dicatat ya nomor handphone sama alamatnya semuanya. Ya pokoknya kalau kita di sana masuk kemana aja itu harus dicatat. Bahkan buat fotokopi di mall juga ada catatannya Bang. Hah? Fotokopi.
ada catatan, ada scan-scanan, ada hand sanitizer disiapkan semua. Ntar dulu. Lengkap. Wah, ini agak kelewatan dapat info nih. Bukannya di kamar ada printer, ada scanner lengkap? Enggak, waktu itu lagi Wah, kelewatan. Udah siap enggak. printer sama scan. Pergi yang berbayar. Wah, kacau ini. itu ngeprint, tapi printer di kamar kalau salah yang hitamnya habis loh. Jadi waktu itu waktu persiapan berangkat, waktu mau ngeprint hasil swab test, jadi ngeprint gitu ke mall. Gila, tahan printer tuh berapa tahun tuh? Dari tahun. Tapi itu mesinnya masih oke tuh, Bang. Paling tintanya aja yang kurang. Dari Bari S2. Bari S2 15. Ya. Belum pernah di CC sampai sekarang. Oke. 4 sampai 5 tahun loh, berarti. Banyak nolong orang itu printer itu. Udah dibawa kemana-mana printer itu. Itu printer easy itu. Belum pernah ganti tinta, Bang, ganti cartridge. Belum. Nah, itu kan kita kan, nah setelah buat teman-teman easy mah kalau mau ngeprint datang aja ke kamar tarik, ke kamar IL, printer easy kok, gratis, buat kertas aja. Kertas tinta pakai tinta tinggal print aja. Ya nggak ya? Ini soal kemarin nggak dibahas nih di sama si Jerry. Sekarang kan Jerry itu ya lagi di sana kan, jadi lebih cenderung kita cerita soal S2 ini. Ini Il ketemu di sini cukup lucu nih. Ya. Kita ketemu karena ketersendatan. Ya kan? Ketersendatan kan? Iya. Iya. Nggak jalan proses visa beberapa orang. Wah, yang 9 ya. Yang lucunya tuh awalnya Izzy sempat nolak, ya nggak? Izzy panjang cerita. Gitu loh. Udah lo harus sendiri. Nih catatan buat teman-teman yang nonton semuanya. Mau sekeras apapun lu semuanya, mau seidealis apapun lu semuanya. Kalau ibu lu udah bilang ngasih perintah, lakuin. kita nggak pikir bakal seakrab ini sama Ikil, sama mamanya, sama temen-temennya semua. Akrabnya alhamdulillah. Ya emang kayak akrab sekali lah kita nak ya. Iya. Malam-malam datang jam 10 di sini. Mana jam 10, jam 12. Mereka datang ke kantor itu jam 11:30. Woi. Terus ya gitu lah ya, jam 11:30. Iya. Selidik, apa punya masalah, udah kita kirim email. Nah, soalnya waktu itu Izzy punya koneksi cukup luar biasa. Dan ya, akhirnya selesai ya, Il. Alhamdulillah. Il bersama teman-temannya bisa berangkat. Ya, itulah. Ya, gara-gara masalah itulah, Il, kita jadi kenal ya. Kalau nggak bakal begitu akrab nih sama si Il nih. Sama si Jerry. Kemarin apa lagi? Malah saya sama Jerry sempat nonton Dota berdua. Kuala Lumpur. Wah, Jerry mah 2018. Siap wisuda. Siap kalau wisuda kan? Siap wisuda. Itu sejarah kita ketemu Ikil. Sampai sekarang Ikil S2. Ya, kita bantuin. Awalnya sih kita agak tersinggung sama statement dia. Oh, ini. Kita nanya apa? Bang, berapa bang? Sehat. Langsung naik pitam kita. Pokoknya kalau sama Izzy mah, kalau udah adik-adik, udah akrab mah aman aja semua. Malah sekarang adiknya pun kita bantu juga ya. Bedanya
Itu siapa namanya? Irsyad. Si Irsyad. Gimana dia? Aman bang, aman. Alhamdulillah. IPK lagi senang deh. Kenapa? IPK tembus 3 sekarang semester ini. IPK alhamdulillah tembus 3 di situ dan tidak ada yang ngulang. Alhamdulillah lulus semua. Mungkin itulah berkah corona bagi beberapa orang. Iya. Corona menyebabkan si GPA naik. Nilai memperindah si GPA. Tarik pun kayak gitu, nilai juga bagus kan. Oh, tarik nih nilai ya? Bagus. Wisuda juga kalau kita nih tahun depan. Kemarin dia update di Twitter si Tarik. Baru kali ini lihat nilai nggak marah-marah. salah satu berkah corona. Aduh kan. Oh iya, back to topic Il. Kenapa Il ngambil S2 Il? Pertama awalnya karena jadi IPK IL S1 itu pas-pas batas lulus 2,75 kan. Jadi mau dibawa kemana nggak tahu, mau cari kerja kemana susah, pas 2,75. Sedangkan persyaratan orang udah 3 kan. Iya. Jadi awalnya karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ngobrol sama orang tua, sama keluarga, lanjut aja S2. Karena pun S2 juga lebih ngasih kita peluang lebih banyak buat peluang kerja kita ke depannya kan Bang. Karena juga bisa jadi bahkan bisa jadi dosen mungkin. Oh, ada. Kalau kita punya bisa kan Bang, kalau itu kan. Yang pribadi ada nih jadi dosen. Mungkin Bang, mungkin. Tapi lebih prefer ke yang lain dulu. Emang karena mau kemana nih? Ah? Rencana mau kemana nih? Apa Bang? Rencana mau kemana nih? Belum tahu sih Bang, lihat kerja paling kerja di bank ya atau di perusahaan mana kalau udah lulus kan. Nggak ada niat kerja di sana, di Malaysia? Nggak boleh Bang. Serius? Serius dari S1 dulu Bang, mau wanti-wanti. Ada cerita kerja di sana, mana mau jauh-jauh dari anak di Indonesia aja lah. Iya. Kita nurut aja lah ya jadi anak ya. Iya. Sekarang pulang. Daripada dari dulu mau wanti-wanti, boleh kerja di sana, cari cewek sana, cari kerja sana, nggak boleh. cari cewek di sana kenapa boleh kan? Cari cewek orang sana, nggak boleh. Jangan sampai. Kacau. Tapi tuh kan? Apa Bang? Waktu kuliah S1 itu kan ada kan? Dekat-dekat sama anak. Ada, tapi ada anak Malaysia, anak orang Indonesia juga. Yang junior itu? Enggak. Yang sangkatan waktu kuliah dulu. Oh, main kawan sangkatan. Lemah. Kata-kata. Ini bahan publik, jangan buka aib. Back to topic. Sudah terlalu jauh melenceng. Iya. Oh, iya. Tapi obrolan awal kita waktu itu, Iya ngambil S2 nih karena ada niat untuk pencalonan tahun 2024 ya? Iya. Itu kalau itu kan masih jauh. Mungkin tapi ada kalaupun mencalonkan mungkin nggak bisa 2024, baru 2029. Kenapa nggak bisa? Kan sekarang banyak calon-calon muda. Karena mungkin terlalu muda, terlalu pengalaman juga belum ada, modal juga belum ada. Itu ya. Yang dari partai sebelah itu, partai yang itu ada tuh kan scholarship kuliah langsung jadi dewan katanya. Tapi itu kan orang, kita akan beda lagi.
ada dasar. Enggak, kalau bisa cari pengalaman dulu, cari pengalaman dulu yang penting. Jangan sampai cari sensasi gitu lah ya. Banyak soalnya sekarang kayak gitu. Banyak. Cari-cari sensasi, terus kan biar tenar, dapat suara. Ya, kita hidup di negara. Terus gimana nih belajar online di rumah? Oke nggak? Secara kan kalau kemarin jadi kan dia belajar online-nya langsung dari kampus. Ya sekarang Il belajar online-nya dari rumah. Ada beda nggak? Ya kan sekarang kemarin Il sempat juga kan belajar online dari sana kan? Dari sana. Banyak dari sana kemarin. Bedanya gimana? Atau sama aja? Ya, kalau di rumah mungkin ada lebih banyak distraksi ya Bang. Hah? Lebih banyak pikiran kita teralihkan lah. Karena kalau di kampus kan isi kamar kan kita coba yang Il misalnya Jerry Fajar gitu kan udah saling ngerti lah kalau lagi kelas, kalau lagi apa. Nah, kalau di rumah kan enggak kan, karena ada keluarga yang lain, ada adik kakak, ada mama apa segala macam. Kadang kalau lagi kelas tuh kadang disuruh ini disuruh itu kan itu ya ribet. Bingung gitu. Bingung ya? Iya. Kelas lagi dosen lagi ngejelasin pelajaran, kita dipanggil kan susah. Teralihkan juga perhatian kita. Tapi dengan perbedaan waktu nggak ganggu nggak? Lumayan sih Bang. Apalagi kalau yang kelas pagi kan, karena kalau kelas pagi di situ jam 8, kita berarti jam 7 udah jam 7 di sini. Oh, berarti memang cukup mengganggu lah ya dan jam ya. Iya, terutama buat di kelas pagi mengganggu sekali. Karena berarti kita harus bangun jam 6, jam setengah 7 kan. Kalau kelas pagi kita. Ya, berarti tapi kalau untuk siang-siang nggak masalah ya, sore nggak masalah, kalau siang aman, nggak masalah siang. Ya, ada sedikit gangguannya di kondisi rumah, maksudnya ya kegiatan di rumah sama perbedaan waktu. Jam, ya. Perbedaan waktu. Sih nampaknya kita beda waktu 1 jam, tapi sih sebenarnya langitnya sama aja. Iya, sebenarnya langitnya sama aja. Ya sama aja. Kita jam, apalagi kalau ingat awal-awal sampai sana kan, kita biasa kalau jam 6 sore itu udah disuruh pulang ke rumahnya. Ini kita jam 6 sore, langit masih terang. Masih jam 5 di sini, baru mau sunset. Karena apalagi waktu awal-awal pagi kan, kita biasa bangun subuh jam 5, bangun subuh jam 5 sana, kok belum azan. Karena masih jatuhnya masih jam 4 Indonesia kan, masih jam 4. Iya kan, mungkin awal-awal kuliah ngerasa juga ya, wih cepat. Terus jam 7 udah di HP gitu kan. Hari masih berembun-embun. Biasa bergerak jam 7 kan, Bang. Sekarang jam 7 di situ masih subuh, masih gelap. Oh iya, itu berarti untuk keputusan mahasiswa S2 emang nggak ada lagi ya tinggal di asrama? Buat dari kampusnya dia masih ngasih pilihan Bang, tapi kalau misalnya kita mau ngambil asrama kita harus nunggu dulu Bang, masuk waiting list dulu. Oh gitu. Jadi dari waktu pendaftaran, waktu kita daftar ulang itu kita tetap dikasih barang dari pokoknya dari pengurus asramanya. SIC. Dari pengurus asrama kita tetap dikasih surat gitu. Nanti kalau misalnya kita mau asrama kita isi, kalau enggak ya udah kita balikin aja kosong. Tapi kalau kita isi kita harus waiting list dulu. Waktu dia ngasih suratnya dia bilang kok kalau kamu mau asrama kamu harus waiting list dulu gitu. Dan nggak tahu waktunya berapa lama. Alternatif untuk teman-teman yang ambil S2 kemarin gimana? Maksudnya kan
Kalau Il sama Gary kan udah aman nih, ada kamarnya Tarik sama Fajar. Tarik, iya ya. Kalau yang teman-teman yang lain gimana kemarin? Ada itu kalau teman-teman ya mungkin pada lebih cenderung lebih nyari di apart juga ya bang, buat teman-teman yang lain atau nyari teman yang ada di Maybank. Biasanya ada temannya di S3 atau apa nanti tinggal bareng di asrama-asrama Maybank atau di asrama-asrama apart juga ada yang ngaram-ngaram gitu bang. Ini kami apa nih? Kasih sama. Karena apart pun sekarang kemarin itu lagi full juga kan bang. Itu ribet sekarang. Oh, emang Tarik nggak ada kerja gitu? Biasa kan dia nawarin apart gitu sama kawan-kawan. Apa bang? Tarik? Oh, berarti Tarik nggak kerja si Tarik. Kadang kan dia nawarin apart sama teman-teman yang lagi nyari. Iya karena kalau itu kan kalau lagi ada kamar ya bang. Kalau kemarin waktu Il baru masuk lagi full, lagi rame-rame juga kan. Emang harus jauh-jauh hari sih emang nyarinya. Kalau nggak ada alternatif kali di Taman Yu bang. Teman-teman yang dari Taman Yu jauh. Taman Yu jauh. Harus beli kendaraan. Oh iya, Il beli kendaraan ya kemarin ya? Ada motor sih bang. Tapi Taman Yu kan jauh juga bang. Kalau pakai motor Enggak, maksudnya kalau lumayan juga. iya sih kalau yang Il lagi kelas lumayan jauh lah ya gitu ya. Jauh bang, jauh. Dari keluar kan ke apa? Sois. Berapa kemarin mana? Apa bang? Berapa kemarin di motor? Kemarin 3 juta. Oh, motor yang biasa itu ya? Ya yang Mio itu bang. Oh, nggak nyontoh seniornya ya? Kan beli Ducati kan? Malan bang. Motor seniornya ada sekarang di apart. Oh, Di apart nongkrong. masih bertahan motor tuh. Masih turun temurun. Ini legend loh, mana sembarangan tuh. Hati biru. Ganti biru. Di apart sekarang nongkrong. Di apa? Di lampuskannya bawa dari Padang. Karena lebih murah bang. Yang motor ini juga bawa dari Padang. Oh iya. Barangnya. Oh kemarin Waktu Sirsat. sempat reparasi. Sempat reparasi kan, perbaiki. Suruh minta tolong Irsat yang main kemarin waktu Irsat libur semester. Dari Padang dari sini. Tunggu dulu. Mana dulu Irsat atau yang sampai UGM? Kan IL sampai UGM Januari bang. Sirsat kan Februari libur semester. Akhir Januari waktu itu. Itu lagi yang perbedaan apa? Geser tanggal untuk S2 masuk ke UM. Jadi dia bukan Februari, tapi masuknya Januari. Beda tuh. Januari. Awal tahun kan? Iya, awal tahun. Januari. Terus sekarang September, pertengahan udah mulai kelas sekarang. Udah mulai penerimaan S2 juga udah. Sekarang minggu awal. Jadi kalau kita tarik tadi, kenapa seorang Ahmad Istiqlal ambil S2? Ya, karena begitulah ya. Karena begitu. Tapi kan dia nggak takut gitu, maksudnya sama kan syarat untuk kerja. Kalau kita S2 kan mereka selalu minta terkadang pengalaman kerja. Itu gimana caranya? Nutupin. Kalau untuk cari pengalaman kerja kan kita buat yang S2 bisa part time karena kelasnya S2 juga paling cuma Sabtu, Minggu, Senin. Jadi hari lain itu bisa part time. Kebanyakan jadwalnya Sabtu, Minggu. Tergantung mata kuliah bang. Kalau kita ambil 5 berarti kita waktu semester 1 kan 5 mata kuliah. Sabtu, Minggu, Senin. Satu mata kuliah Senin. Oh, kirain Sabtu sama Minggu aja. Enggak bang. Jadi tergantung mata kuliah, tergantung kita cocok-cocokinnya.
Karena dia buat yang S2 kan satu mata kuliah 3 jam. Jadi dalam satu hari itu dia maksimal 2 mata kuliah. Kalau kita ngambil 5 mata kuliah, berarti jadi butuh 3 hari kan. Oh gitu. Jadi butuh 3 hari. Jadi bisa, tapi bisa hari lain itu bisa kita part time atau kita cari-cari tambahan kegiatan yang buat nambah-nambah soft skill kita. Main-main saham gitu ya. Emang ini bisa jadi tambah referensi tuh teman-teman. Hal-hal kayak gitu tuh recommended nggak untuk teman-teman S2? Secara kan kita kan punya salah satu mahasiswa kita di UTM, dia emang sistem kasih jajannya itu emang dibeli gitu sama orang tuanya. Menurut hal-hal kayak gitu sangat membantu nggak, rekomendasi nggak buat dilakuin sama teman-teman ya nyambi-nyambi waktu S2 gitu kan? Iya. Tergantung balik lagi tergantung kondisi kita juga, tergantung gimana nya kita juga kan, Bang. Karena kita harus kenal dulu, harus tahu dulu gitu gimana kitanya gitu kan. Karena kalau buat jangka panjang itu bagus sih Bang sebenarnya kan. Karena kita daripada kita misalnya kita ada duit kan, terus duitnya kita taruh aja gitu. Nanti duitnya kan bisa termakan inflasi gitu kan, nilainya bisa menurun. Jadi kalau misalnya kita jadi kalau misalnya kita investasikan kan bisa setidaknya dia bisa melawan inflasi lah nilai uang kita tersebut gitu. Adik-adik saya semua udah berubah. Bahasa ini gitu. Kalau bahasa orang biasa nih, daripada uangnya terletak aja kan, nggak menghasilkan, kita puter di saham kan. Dia semenjak S2 ini bahasanya, daripada nanti karena inflasi kan, gila. Banyak perubahan adik-adik. Sekarang lagi banyak webinar, lagi banyak itu kan. Webinar tentang pengetahuan lah, karena sejak corona ini kan jadi sekarang orang-orang ngadain seminar kan lebih ke online semua. Jadi itu juga bisa jadi salah satu referensi buat ngisi-ngisi kegiatan, buat nambah-nambah pengetahuan kan. Nanti kan juga ada sertifikat itu. Bisa buat memperbagus CV, nambah-nambah portfolio. Iya ya, kita sekarang hidup di zaman berapa banyak kita punya, ya kan? Iya. Iya, ya begitu hidupnya sekarang kan, kita nggak bisa pungkiri kan. Terus, apalagi ya? Kita mau bahas politik sama si Yo, tapi dia malu-malu. Kita nggak mau. Ingat kali waktu bahas soal tujuan S2 di sini dia buka kan? Oh iya loh, Bang. Jadi kan kalau kita masuk itu kan udah ada master, udah ada ini lulusan luar negeri kan. Wah sekarang dia kagak mau bahas begitu, Bang. Dia malu-malu. Susah sekarang. Sekarang lagi mau pilkada juga, lagi panas sekarang situasi. Lagi satu partai hilang kan. Sumatera Barat dilawan. Salah ngomong hilang. Salah ngomong hilang. Oh iya, waktu S1 aktif organisasi juga? Enggak. Apa? Aktif organisasi juga? Enggak. Enggak ikut organisasi. Berarti ya kamar aja. Fokus belajar. Oh, fokus belajar kenapa nilainya cuma segitu? Fokus belajar main Dota. Salah pelajaran. Salah gaul lah ya. Gaulnya ke apa?
Kalau seniornya waktu yang baru datang siapa? Si Bang Abut, si Oh iya, Kiko. wajar lah. Jarlah. Abud, Diko, Vicky, Iki, Nanda. Anda. Hmm. Yes, iya itu kan biang luar biasa tuh kan. Yang luar biasa. Fajar salah satu anak didik. Bukti salah satu anak didik. Iya. Kacau. Waktu itu kan apartemennya di mana? Apa tinggal itu sama mereka? Enggak, di bawah kami, di beda kamar. Tapi di blok yang sama kok. Oh jadi ya sudah terbiasa lah ya hidup di apartemen lah ya. Udah ada lumayan dong. Yes. Waktu itu sama Jerry juga kan. Satu juga sama Jerry, sama si Fahmi. Kenapa Jerry? Ya, karena emang dari waktu awal masuk kuliah emang dekatnya sama dia. Karena kan banyak tahun yang lebih aneh-aneh. Ya kan, aku sama aja. Siapa ya? Si Zulherwan. Zulerwan. Waduh, siapa itu? Yang gula? Yang gula. Fahmi. Yang gula. Ya kan? Fahmi. Mudah-mudahan kita doain dia mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat, bugar. Kacau. Terus ada niat balik ya? Atau kan iya sih, kan mahasiswa lama boleh disuruh pulang ya? Boleh diizinkan untuk masuk Malaysia. Ada niat nggak untuk balik ke Malaysia? Niat balik ada sih bang sekarang ini. Pernah buat tesis, sekarang dengar cerita tes teman-teman yang tesis semester kemarin kan. Mereka tuh tesis kalau online tuh karena dosen juga sibuk kawan, karena kelas online semua. Jadi tesis mereka tuh susah kebaca sama dosen, susah diperiksa sama dosen. Jadi ujung-ujungnya teman yang tesis semester kemarin itu ujung-ujungnya pergi ke kampus nemuin dosennya, minta dibimbing langsung, minta dikoreksi langsung biar bisa revisi. Jadi kalau online tuh biasanya dosennya susah ngerevisi ya bang, susah membacanya. Oh gitu. Oke bang. Nah, mereka juga punya kelas online bang. Makanya kalau bisa balik kita. Iya, kalau bisa balik biar bisa ngurusin tesisnya juga kan bang. Gimana kejelasannya? Oh, berarti kalau siap kalian sekarang rame yang sudah atau besok gimana? Ya, Fajar tarik juga. Fajar tarik, Nanda. Mana kacau. Tahu bang? Tuh hilang kawan sedikit semuanya. Hilang semua di Iya kan? Nggak ada pasukan perang kita gitu. Kamar-kamar tuh sudah. Kamar sudah Amin. jadinya tahun depan kan. Tapi yang wisuda tahun ini digabung ke tahun depan juga? Enggak, atau wisuda online? Penjelasannya bang. Oh belum tahu gitu Pak. Belum gak jelas gimana. Malah kabarnya di UM diundur ya itu registration day-nya. Ya diundur. Diundur kan? Diundur kemarin semua. Tadi pagi pemerintah. Tadi pagi pengumumannya. Pengumuman diundur. Kita lihat aja lah info di UM kita lagi gimana ya. Karena gara-gara corona peraturan berganti-ganti susah. So waktu itu bulan apa ya? Setelah lockdown dibuka, kan dibilangin tuh semua pelajar boleh masuk lagi bulan Oktober. Senang dong kita kan. Akhirnya bisa balik, teman-teman bisa balik, terus mahasiswa baru bisa langsung belajar face to face kan. Ternyata kena ban dong negara kita.
ban negara kita. Kena ban dong. Karena mereka udah melandai kalau udah turun. Kasus aktifnya juga sudah turun. Di sana? Iya di sana. Di Malaysia? Iya di Malaysia. Sekarang? Ya sekarang lagi gelombang kedua kayaknya. Tapi di Indonesia kan naik aja terus Bang. Oh iya, kita kan negara konsisten. Jadi macan Asia gitu sekarang. Asia kita ditakuti. Kan kalau kita mau mencontoh negara tetangga nih, contohlah kayak Malaysia kan. Kita ingat kali itu waktu mereka pertama kali kena, maksudnya pertama kali lockdown, kan memang benar-benar di stop semuanya. Perpindahan penduduk itu emang benar-benar nggak ada. Jadi masing-masing provinsi pun di masing-masing kota malah kan perbatasan nggak boleh tutup semua. Kita kan enggak. Pesawat bebas terbang. Nggak ada yang berhenti kemarin dong. Nggak ada. Benar banget. Jalan terus. Jalan terus. Ya kan yang penting itu kan ekonomi. Terserah nanti ekonomi ini siapa yang nikmatin. Iya. Logika bengkok sih lah. Nah, ini lah. Maksudnya kita lihat apa berita-berita yang bilang orang kaya mengalami kerugian, curhatin itu semua kan. Terus mereka usaha selama ini buat apa? Emang ada savingnya? Iya. 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 Susah lah. Nggak ngerti gitu kan. Ini jangan-jangan video ini bakal kena ban nih. Terlalu melenceng kemana-mana. Yang bisa ngomong soal ini semangat sih. Soal kayak gini, iya. Kalau sih kita ngomongnya aman-aman aja. Ini berubah, keluar dari konsep gimana? Tapi isu-isu yang panas sekarang. Isu-isu yang susah. Susah kita. Aduh, jadi gimana lah? Orang-orang begitu kita, ya mereka begitu. Tapi ya salutlah kita sama Malaysia kan bisa emang benar-benar menekan. Malah sekarang kan kehidupan sana emang udah ya new normalnya emang kehidupan pakai masker. Kita orangnya cukup disiplin sama peraturan. apa sih yang udah berapa tahun nih El bolak-balik Malaysia? Berapa ya? 2000 berapa nih? Dari 2016 sampai sekarang. Nampak lah ya. 2016. Apa sih yang sebenarnya membedakan kita sama mereka? Kedisiplinan doang yang kedisiplinan, disiplin sama peraturannya. Kita enggak. Mereka di jalan, di lalu lintasnya kelihatan disiplinnya. Ya. Mereka tidak akan maju sebelum jalur lurus hilang. Iya, emang benar-benar disiplin, emang taat sama peraturan kan. Kita, aduh, mentalnya mungkin ya. Peraturan dibikin untuk dilanggar. Oh, satu lagi peraturan mereka kan ngeri ya. Kita kan ngeri. Peraturan kita kan lembek. Masa denda cuma berapa? Kalau melanggar peraturan enggak buat SIM kena tilang berapa? 200. Enggak tahu. Ya, di situ denda ngerokok di tempat yang dilarang itu bisa sampai 800.000 kan, 800.000 rupiah. 801 juta kan. Itu yang nggak pakai masker 400.000. 400.000, 1.200.000-an. Gimana orang nggak mikir mau melanggar gitu kan? Iya. Ini apa Jakarta 100.000 aja. Susah kita. Negara kita nih nggak tahu lah. Sampai kapan? Atau nunggu Ikel jadi gubernur, jadi presiden dulu ya. Amin kan dulu kan omongan adalah doa.
Iya. Aminin. Kalau kejadian kan seru juga. Aduh, kacau. Kita udah cukup, udah lama lah kita nggak ketemu, dan Apa? udah lama kita nggak ketemu. Nah, terakhir emang waktu bang antar mahasiswa, nah. Iya, waktu abang antar mahasiswa. Aduh. Bulan apa tuh? Bulan Februari. Februari. Aduh. Besok kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi ya? Atau kumpulin kawan-kawan ya? Kumpulin yang 9 orang. Kumpulin yang 9 orang. 9 orang bisa mungkin. Ada di Padang kan? Kita buat Zoom nyanyi-nyanyi. Kan kita punya penyanyi satu kan? Punya penyanyi tuh. Musisi. Tapi musisi lagi sibuk sekarang. Saya sibuk apa dia? Nggak tahu. Sibuk. Ya kemarin Bang Izzy mau dibuatin jingle nggak Bang? Musisi. Lengkap nggak? Dokter hewan ada. Apa? Bengkel modif motor ada. Kopi ada. Macam-macam kok ini sekarang semua. Oke. Mana yang saat ya? Main PUBG bang, Irsad. Oh iya, ini jadwal main PUBG. Apa kemana kita sih jadi lagi buat tim e-sport keluarga bang. Empat main sekarang bang. Di rumah. Iya, kalian caranya main tuh. Apa? Kalian adik-beradik saya main tuh. Karena main PUBG kan berempat bang, berempat tuh lengkap semua. Cocok lah ya, bisa lah ya. Bisa. Teman PSBB. Mama sponsor ya, bisa dong. Pasang lalu kayak nanti yang di kasih aja. Aduh, dia berharap apa? Aduh, nggak ada faedah kita ngobrol gitu. Tapi nggak apa. Besok kan kita post ke YouTube. Jika udah ada tuh info dikit-dikit dari El. Oke, makasih waktunya El. Oke bang, sama-sama bang. Besok kita ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Sukses tesisnya, sukses tim e-sport keluarganya, sukses pencalonan tahun 2024. Amin. Semoga ia jadi anggota dewan tahap awal, baru jadi gubernur ya. Amin.